Ulang baru. Ya sekarang adik-adik mahasiswa dari Undana ada di dalam ini. Ini kompleks persawahan Lolonuak, Desa Esau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Dan minggu kemudian intinya ketemu para petani mulai menyiapkan area yang akan ditanam. Jadi ini benih padi yang di Persemayan paling lambat dipindahkan sekitar 21 hari atau 3 minggu paling tidak untuk agar dia pertumbuhan lebih bagus. Jadi setelah itu kita mulai persiapkan. Jadi ada 3 tahap. Pertama bajak, kedua kita ini petani, istilah biasa di sini orang bilang setelah dibajak kan tanah masih menggumpal toh. Kita kasih hancur tanah yang ada. Setelah itu tahap ketiga kita kasih masak, sudah bisa ditanam. Dan mengenai panen ya, padi umur 3 bulan. Ya, 3 bulan sudah bisa dipanen. Kalau padi pulut atau biasa orang apa bilang padi ketan itu 4 bulan. Tapi di sini kan jarang. Berarti kalau habis menanam atau habis ditanam apakah nanti diberi pupuk atau kasih tinggal dulu? Ya, intinya setelah penanaman 1 minggu kemudian sudah bisa diberi pupuk. 1 minggu kemudian sudah bisa diberi pupuk. Kemudian selang 40 hari kemudian setelah petani ini membersihkan gulma atau rumput yang ada di sela-sela padi, bisa kemudian pupuk kedua, pemupukan kedua. Berarti masih ada tahap untuk pupuk yang pertama begitu? Ya. Berarti pupuk yang pertama itu dari buatnya tuh pupuk pertama itu apa berapa minggu atau berapa hari baru masuk ke pupuk yang kedua, Pak? Dia berselang sekitar setelah penanaman, setelah 1 minggu kita pupuk, berarti dia berselang sekitar 1 bulan lebih. Dia 1 bulan 3 hari lah, kan harus 40 hari itu harus pupuk kedua. Mengingat padi ini kakak dia berhenti beranak itu di 40 hari, dia tidak akan ada anak lagi. Anak berapa itu yang berkembang nanti dia menjadi padi yang bisa ketempat. Berarti hanya sudah selesai memberikan pupuk yang kedua itu sudah tidak buat apa-apa lagi selain itu? Bukan, intinya belum berhenti di situ. Masih kita lihat ama ini ada contoh ulat kadang-kadang ada, dan sekarang banyak, bukan kadang-kadang saja banyak ada ini ulat. Setelah ulat dia setelah ini apalah padi mulai ini mau lepas kan, ketong semprot untuk mencegah walang sangit. Yang itu yang paling utama, karena kalau kita biarkan berarti bisa gagal panen. Berarti yang terakhir itu untuk apa yang mau membersihkan apa hama namanya kita pakai alat apa namanya alat elektron yang canggih begitu atau kita Intinya pakai apa sendiri? ada yang masih manual, semprot manual
semprot manual, jadi masih pakai ini. Intinya manual berarti kita yang operasikan tangan. Habis sekarang ada yang elektrik, jadi listrik tinggal cas, sekian jam habis, 8 jam habis. Tapi kita tidak apalagi, tinggal kita beri pestisida, kita jalan. Berarti ini kalau misalkan Bapak ini sudah selesai apa hama semua, berarti tinggal saja berapa hari agak lebih apa Iya ya. Intinya jadi perlu berapa hari berapa bulan di padi ini stop berkembang 40 hari. Jadi setelah 40 hari dia mulai persiapan untuk lepas lah begitu. Ada isi begitu. Nah, jadi setelah 60 hari dia lepas. Berarti tinggal ketong perhatikan dia punya pengairan. Mungkin kalau curah hujannya kurang ya, yang ada sumur kita airi dengan mesin pompa. yang masyarakat yang saya harapkan juga mengenai apa perairan Bapak. Apakah perairan di lahan padi begini dia perairannya ini sesuai apa harus banyak air apa harus mengurangi di punya air Bapak? Intinya yang namanya padi ya sudah dong. Padi ini kan lahan basah, dia harus cukup air. Beda dengan padi lagi. Kalau padi ini sawah, dia harus cukup air. Kalau air tidak cukup mempengaruhi hasil akhir. Karena dia untuk berkembang bagus, air harus cukup. Banyak yang ketong di sini kan, kebanyakan lahan di Kepulauan Timur ini lahan tak ada hujan. Hujan ada air kita kerja. Beda di Tarus, toh. Beda Tarus mungkin dalam waktu dekat kalau Tuhan sayang bendungan Ragnama penuh berarti Kulidoki juga sama seperti Tarus. Kalau ketemu di sini Tarus sawah tak ada hujan. Mungkin sama dengan di Adik, kampung Sabu sana juga sawah tak ada hujan, kita bendung kali mati, banjir datang masuk sawah kita olah. Berarti kalau tidak ada hujan berarti tidak apa begitu tidak airnya tidak terlalu masuk atau Ya, apa air itu beli ke contoh kayak tahun lalu kakak tuh, saya tahun lalu kan para petani gagal tanam karena tidak ada air. Nah, yang kedua lagi, kalau ada air tapi membutuhkan modal, kan petani ini, setiap petani ini kan modal tidak sama. Ada yang memang siap modal, ada yang memang pas-pasan. Oh, berarti ada yang beli dan ada yang Ya. dari air. Ini saja. Kalau air pompa ya berarti kita harus persiapan minyak. Baik, terima kasih Bapak atas wawancaranya. Dan hari ini ketemu dosen, ini jangan hanya suruh mahasiswa turun ke tempat-tempat pertanian, sedangkan tidak pernah, jarang yang katanya gubernur bilang bahwa pertanian dan peternakan harus sejalan. Tapi ini kayaknya yang terjadi di Kabupaten Kupang ini yang dianak emaskan pertanian, sedangkan peternakan itu kayaknya semakin hari semakin dari waktu ke waktu lah, hanya untuk mau ladang untuk mau beternak tidak ada. Ini kan persoalan, mungkin PR untuk saudara dong dengan
orang pintar yang ada di Kabupaten Kupang kalau di NTT ini bisa memecahkan ini masalah. Mungkin itu pesan dari saya untuk Bapak dosennya. Baik, terima kasih Bapak sudah mewawancarai kami, sudah membantu untuk mewawancarai kami tentang lahan yang apa yang kami sudah berikan pertanyaan kepada Bapak. Mungkin ini saja dari kami yang ingin ditanya kepada Bapak. Terima kasih.